Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi 'abdihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamara munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'atsahu bil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi 'abdihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamara munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'atsahu bil haqqi basyira wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bertemu lagi teman-teman di podcast Bekal Sebelum Pernikahan. Dan kali ini kita akan membahas sebuah quotes atau kutipan yang banyak banget berseliweran di sosial media. Misalnya di caption Instagram, di Facebook, bahkan menjadi kutipan orang-orang saat ngobrol atau bahkan saat memberi nasihat. Kutipan itu adalah, pertengkaran dalam rumah tangga adalah bumbu cinta. Nah, saya yakin teman-teman pernah mendengar kutipan tersebut dan bahkan sebagian dari kita ada yang mengiyakannya. Namun benar nggak sih pertengkaran dalam rumah tangga adalah bumbu cinta? Sebelum kita jawab, dan insya Allah kita jawab terutama dari pandangan syariat, ada sebuah nasihat indah dari seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Abu Darda radhiyallahu anhu. Nasihat ini beliau sampaikan kepada istri tercintanya. Wahai istriku, apabila engkau marah, aku akan berupaya membuatmu ridho kembali kepadaku. Artinya aku akan berusaha mengambil hatimu agar kemarahanmu reda. Maka begitu pula apabila aku marah, maka buatlah aku juga ridho kembali kepadamu. Kalau tidak demikian, betapa cepatnya kita akan berpisah. Itulah salah satu pesan penuh hikmah dari generasi terbaik yang pernah ada agar bahtera cinta tetap terjaga, meskipun hujan dan gelombang badai datang menerpa silih berganti. Nah, jika kita benar-benar meresapi, merenungi, dan mencoba memahami pesan dari Abu Darda tadi teman-teman, maka jelas bahwa rumah tangga yang baik itu adalah yang suami istri berupaya semaksimal mungkin jangan sampai ada ruang kemarahan berkepanjangan, yaitu dengan bagaimana cara agar tidak ada sedikit pun ruang kemarahan berkepanjangan antara suami istri, yaitu dikala pasangan marah, maka segeralah merayu dan membujuk serta mengambil hati pasangannya. Jangan biarkan pasangan marah berkepanjangan teman-teman. Maka saya sering tegaskan bahwa pertengkaran itu terjadi sebab pasangan suami istri merasa benar. Kedua-duanya merasa menjadi orang yang tersakiti dan terzolimi dalam rumah tangga, sehingga dia merasa bahwa dia seharusnya adalah orang yang dirayu, gengsi baginya untuk mengalah. Sedangkan pesan Abu Darda adalah berlaku bagi suami dan istri yang bisa menyadari bahwa jika dirinya salah, maka segeralah dia meminta maaf dan membujuk pasangannya. Terutama seorang pria, tidak boleh seorang pria gengsi meminta maaf kepada istrinya apabila ternyata dia salah kepada istrinya tersebut. Bahkan meskipun apabila si pria itu tidak bersalah. Sebab dia menikahi makhluk yang memang kemudian gampang moodnya rusak, lebih dominan perasaan, sehingga Rasulullah SAW bersabda bahwa wanita itu kal iwaj, wanita itu bagaikan tulang rusuk yang sifatnya bengkok. Meluruskannya harus dengan penuh kesabaran, jika dikasari maka mereka akan patah. Bahkan pada hadis yang lain Rasulullah SAW menegaskan bahwa wanita kal mir'ah, wanita bagaikan cermin yang mudah retak, maka berlemah lembutlah wahai pria kepada istrimu sekalian. Sehingga ada sebuah cerita menarik tentang seorang ayah yang menghadapi anak laki-lakinya yang meminta izin untuk menikah. Saat itu si anak berkata kepada ayahnya bahwa dia ingin menikah. Si anak berkata, "Ayah, saya ingin menikah." Lalu si ayah berkata, "Katakanlah wahai anakku, saya minta maaf." "Loh, untuk apa ayah? Saya kan tidak berbuat salah apa-apa." Lalu si ayah menjawab, "Katakan saja kamu minta maaf." "Saya bingung kenapa harus minta maaf ayah," kata si anak. Si ayah kembali menegaskan, "Katakan saja wahai anakku." "Apa dosa saya sehingga harus minta maaf?" kata anaknya kembali. Si ayah kembali menegaskan, "Katakan saja saya minta maaf." Akhirnya si anak mengatakan, "Oke, saya minta maaf ayah." Lalu si ayah berkata, "Nah anakku, sekarang kamu sudah siap menikah. Latihan sebelum menikah sudah kamu lewati. Jika kamu mampu untuk mengatakan kata maaf walaupun tanpa sebab dan kesalahan yang kau perbuat, kamu berarti telah siap menikah dan membangun keluarga." Masya Allah.
Dan tidak boleh kita lupa bahwa amarah dalam Islam adalah bagian dari upaya syaitan untuk membuat manusia itu menjadi kasar dan lupa diri, teman-teman. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 4784, Innal ghadaba minasyaitan wa innasyaitan khuliqa minan nar. Sesungguhnya amarah itu dari syaitan dan syaitan diciptakan dari api. Wa innama turfa'un naru bil ma'i fa idza gudiba ahadukum falyatawadda. Api akan padam dengan air, maka apabila salah seorang dari kalian marah, hendaklah dia berwudu. Dan mungkin sebagian kita belum mengetahui, teman-teman, bahwa berwudu adalah amalan sederhana dari beberapa amalan yang atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Dan saya kira tidak ada di antara kita yang tidak punya dosa. Setiap kita pasti ada dosa dan setiap kita ingin dosa-dosanya Allah ampunkan. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Man tawaddo'a fa ahsanal wudu, siapa yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, kharajat khotoya'u min jasadihi hatta takhruja min tahti asfarihi, maka dosa-dosanya akan berguguran dari tubuhnya sampai keluar dari bawah kuku-kukunya. Masya Allah, amalan sederhana namun sungguh dahsyat manfaatnya, teman-teman. Dan menjaga wudhu bukan berarti menahan atau bertahan agar wudhunya tidak batal. Namun menjaga wudhu artinya adalah setiap wudhunya batal maka dia upayakan untuk kembali berwudhu. Sehingga termasuk juga apabila ketika sedang marah maka segeralah berwudhu. Selain dari ikhtiar mengikuti sunnah cara mengusir syaitan agar jangan sampai diri kita dikuasai amarah, sekaligus kita pun mendapatkan ganjaran akan dihapusnya dosa-dosa kita atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat menjaga wudhu, teman-teman. Dan pahala dahsyat bagi seseorang apabila mampu menahan amarahnya, semisal suami atau istri yang menahan amarah sedangkan dia mampu meluapkannya pada pasangan, namun dia memilih berta'awuz, beristighfar dan membicarakannya baik-baik dengan pasangannya perihal kekesalan hatinya, maka kepada dirinya akan dihadiahkan surga biiznillah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis At-Tabrani, La tagdab walakal jannah, janganlah engkau marah maka bagimu surga. Sehingga perlu kita akui, teman-teman, bahwa di antara penyebab hancurnya rumah tangga adalah sebab pertengkaran yang tiada titik temu karena suami istri tiada yang mau mengalah. Kalau mereka mau mengalah antara satu sama lain, mengalah dengan ikhlas karena berharap ihtisab, berharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah rumah tangga tidak akan ada yang namanya pertengkaran, teman-teman. Ya, kalau selisih paham atau permasalahan pastilah terjadi, sebab selama kita hidup maka selama itu pula kita tidak akan lepas dari namanya masalah. Sehingga ketika terus-terusan pasangan suami istri bertengkar dan tidak ada yang mengalah, maka kemudian pada akhirnya mereka akan jenuh dengan pertengkaran yang tiada habisnya, hingga salah satunya atau bahkan keduanya akhirnya memilih selingkuh, memilih tidak pulang ke rumah, bahkan pada akhirnya memilih bercerai. Na'udzubillah. Semoga kajian bekal sebelum pernikahan ini bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Saya Ahmad Tarigan undur diri dan sampai ketemu lagi di episode podcast selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.